Oke cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Kali ini kita sudah ada di ZS, wisata tradisional Belanda yang namanya sulit Pansesan. Itu dilihat Sun Museum, The Sansesan kalau ke kiri ya petunjuknya. Jadi tadi setelah menempuh perjalanan dari Amsterdam Central Station menuju ke sini dengan bus, itu ada Sans Museum ya. Jadi kalau suka museum boleh berkunjung ke sana. Perjalanannya nikmat sih. Pemandangan setelah sampainya pun nikmat. Kelihatan kincir anginnya itu. Dulu sepanjang sungai Sans ini katanya ada ribuan ya. Katanya karena travel tipis-tipis nggak lihat langsung ya, ada ribuan windmill dan sekarang sisa beberapa ya karena memang biaya perawatannya itu kan nggak murah cuy. Dan lagian secara fungsi juga kan nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan memang sangat dibutuhkan ya cuy ya. Kalau sekarang ini kan sudah teknologi modern memang mulai menggantikan teknologi dari kincir angin itu cuy. Kalau dulu ada yang dibuat untuk penggilingan mustard, ada untuk menggiling bahan pewarna, ada buat pengrajin kayu, bahkan penggilingan minyak juga dulu menggunakan windmill ya cuy ya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi di San ini, ZS ini, di desa ZS ini, kita sebut desa ZS saja cuy ya, biar nggak belepotan cuy. Jadi menjadi desa wisata. Kalau di Bali kayak Penglipuran ya cuy ya, desa Penglipuran. Menjadi desa wisata dan tetap desa aktif. Bahkan nanti di ujung sana tuh sebenarnya ada sekolah. Bayangin ya cuy ya, kalau kita sekolah dengan pemandangan seperti ini cuy ya. Nah ini ada foto-foto, kita sudah masuk lebih jauh lagi ke desa wisata ZS. Jadi rumah-rumah tradisional zaman dulu. Wah kayaknya nikmat banget deh cuy ya tinggal di sini. Pemandangannya bagus, ada sungainya, ada hijau-hijau, ada gunungnya, ada kincir anginnya, langitnya bagus, hawanya sejuk, wah mantep cuy. Di sini yang datang sih kebanyakan wisatawan ya. Tapi penduduk lokalnya juga ada ya, karena ini sekali lagi desa aktif ya. Sans itu sendiri sungai Sans ya, sungai Sans. Jadi kalau di sini sih pastilah kita akan banyak foto-foto dengan kincir angin yang ikonik. Selain bisa ke museum tadi, kita di sini juga bisa beli keju dan minum coklat ya di Kakao Lab kalau nggak salah ya namanya itu. Nah kalau di sini semuanya pada foto-foto semua cuy. Jadi kalau tahu rame bakal rebutan nih cuy, nggak bisa bersih ngambil fotonya. Sepanjang jalan kita bisa lihat bunga-bunga khas Belanda, kincir angin, dan pemandangan yang indah ya cuy ya. Kita juga bisa masuk cuy kalau memang mau ke kincir anginnya. Tapi jamnya tertentu ya cuy ya, harus ada orang yang mendampingi kita ke sana. Jadi harus disesuaikan.
itu di kanan itu cuy, ada yang sepedaan tadi cuy. Itu banyak yang penduduk lokalnya cuy, karena memang di sananya itu kan memang desa San Sesannya ini, ZS ini ya cuy ya. Wah, ini pemandangannya amazing cuy, amazing. Ini rumah impian kita cuy, kecil, sungai, ada sungainya bahkan hampir melingkar ya cuy ya. Rumahnya nggak besar, berseninya gampang cuy. Ada jembatannya, ya mantep lah rasanya kalau tinggal di rumah kayak gini cuy ya. Dream home. Setelah dari San Sesan itu kita kembali ke hotel, dan hari itu hari terakhir kita di Amsterdam. Setelah dari Amsterdam kita menuju Den Haag, The Haag. Jadi Den Haag dengan menggunakan train, istilahnya di sini IC ya. IC itu Intercity. Jadi kalau dari dari kabupaten ke kabupaten pakainya IC ini. Dan kita langsung aja datang, kemudian ngetap kartu debit atau kartu kredit yang ada NFC-nya. Jadi pakai Visa atau Mastercard bisa cuy ya, langsung ya. Perjalanannya dari Amsterdam menuju Den Haag nggak sampai sejam, karena jaraknya memang nggak terlalu jauh dan keretanya memang cepatin gitu ya, dan berhentinya nggak banyak, hanya di, namanya juga Intercity ya, hanya di stasiun-stasiun besar aja. Nanti kita akan sempatkan lihat salah satu stasiun besar, cuma kita agak lupa itu stasiun apa namanya itu, kalau nggak Delft atau apalah itu ya. Nah, karena kita bawa barang banyak ini cuy, kita nggak bisa masuk bukan gimana, kitanya yang ribet gitu. Boleh sih boleh, cuma kitanya ribet, kita kan harus jaga barang segala macam. Jadi kita memutuskan ya biar enak jaga barangnya, ya kita duduk di sini, nggak masuk ke dalam. Tapi tetap AC cuy, tetap dingin, dan malah di kiri itu toilet cuy. Jadi kalau yang sering kebelet malah dekat, nggak jauh-jauh. Hanya kurang enaknya orang sering melintas kan ya cuy ya. Orang sering melintas, tempat duduknya sama aja cuy sama yang di dalam, kecuali yang kelas 1 juga nggak beda-beda jauh kok. Kalau nggak salah cuma beda warna aja deh. Nah ini kalau pas mau berhenti seperti ini ya, orang-orang pada datang ke pintu, yaitu aja kelemahannya. Tapi nggak terlalu mengganggu kok cuy. Ini keretanya ada yang di bawah, bisa turun ke bawah, ada yang di tengah, dan ada yang di atas. Jadi kayak setengah lantai gitu modelnya cuy. Ini salah satu stasiun yang tren ini berhenti, cukup besar cuy ya. Kalau nggak salah ini stasiun Delft namanya cuy, cuma nggak pasti juga cuy ya. Tulisannya juga agak nggak kelihatan nih. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi. Setelah kita nanti tiba di Central Stationnya itu, di Den Haag Central Station, kita melanjutkan perjalanan dengan bis menuju hotel ya cuy ya. Jadi kita sudah ada bis. Jadi kita sudah di Den Haag, dari Central Station menuju hotel.
menggunakan bis. Lagi-lagi pembayaran seperti biasa dengan kartu yang ada NFC-nya, yang logonya Visa atau Master. Nah, kalau baru datang di kota ini kita banyak ngingetin nama ini ya cuy, nama stasiun harus berhenti di mananya cuy, biar nggak kelewatan. Jadi harus sering lihat monitor di bis itu. Nah, matanya sering ini berhenti di mana, kita berhenti di stasiun mana. And always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Nah, itu di atas kiri, pojok kiri atas kelihatan tuh ya, TV monitor untuk berhenti di mana. Jadi biasanya kalau di hari-hari awal tuh kita banyak ngingetin karena memang gak inget, apalagi kalau namanya sulit cuy, bacanya bikin lidah belepotan cuy. Jadi kita jalan dari Holland Utara itu Amsterdam, ke Holland Selatan itu Den Haag dan Rotterdam. Kalau Holland Utara itu Amsterdam dan Haarlem ya. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia banyak ngomong Belanda itu Holland, keliru ya cuy ya. Belanda itu harusnya Nederland. Sedangkan Holland itu, Holland Utara dan Holland Selatan itu 2 dari 12 provinsi yang ada di Belanda. Jadi Holland itu 2 dari 12 provinsi yang ada di Nederland. Jadi Nederland itu sama dengan Belanda. Kalau di Amsterdam itu kota klasik, sedangkan di Den Haag ini cenderung kota modern ya cuy ya. Karena waktu perang itu menurut sejarahnya banyak bangunan-bangunan klasik hancur sehingga dibangun ulang. Jadi gedung-gedungnya tidak lagi bergaya klasik tapi bergaya modern. Oke cuy, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di konten berikutnya. Ciao.